Ustaz, saya nonton pertandingan sepak bola tadi malam. Coba alih Pak. Pemain bola setelah mencetak gol sujud syukur langsung saja meluncur sujud, tidak pakai takbir. Itu batu Ustaz. Ayo ambil ilmu agama jangan dari pemain bola. Kita baru mau wudu, orang sudah kamat. Kira-kira ketika itu mana yang lebih afdal? Mengejar takbiratul ihram imam atau menyempurnakan wudu? Kita mau memegang Al-Quran itu ada aturannya. Nabi SAW katakan, la yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Apa arti tahir? Orang suci sempurna. Ibu-ibu sedang duduk, bapak-bapak sedang duduk baca Al-Quran, dapat ayat tilawah. Mau sujud bagaimana? Letakkan Quran dulu, takbir. Tidak perlu angkat tangan, pokoknya takbirnya. Allahu Akbar, sujud, duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ambil Quran lagi, lanjut baca. Iko umat Islam kini banyak mundur. Mengambil ilmu agama itu tidak dari sumber. Ya, kalau ingin ke sumber ternyata langsung perlu ke Al-Quran dan hadis. Dia tidak pandai bahasa Arab. Dia tidak tahu usul fikih. Ambil pula dari Al-Quran dan Sunnah. Itu umpama orang mancas HP langsung ke turbin PLTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita pada hari Jumat yang lalu, ya, Jumat malam lalu. Kita sudah membahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu atau dalam bahasa lain disebut dengan asbabu al-hadath al-asghar, sebab-sebab hadas kecil. Jadi afdalnya memang kita bahas cara wudu dulu sebenarnya, menimbang bahwasanya memang wudu itulah tujuan kita belajar. Tapi kalau tartib tentu sebab dulu baru akibat. Makanya kita bahas dulu kenapa kita berwudu. Ada 4 sebab. Karena yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang besar dan bukan mahram. Yang ketiga karena hilang akal, sakit, gila, kesurupan, ataupun tidur dalam kondisi pantat tidak terkunci, kita katakan kemarin. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Kemarin juga sudah kita bahas ya fatwa-fatwa terkait masalah-masalah ini, pembatal wudu. Apakah suami istri bersentuhan batal wudu? Apakah tidur di jok mobil itu membatalkan wudu? Karena tidur di jok mobil itu entah bisa dibilang duduk, entah dikecian puluh lalu dikecian lalu hanya dikurisi. Dikecian duduk hanya babariang baca itu. Kan itu bahas lo petang. Kapan wudu batal? Kita juga sudah sampaikan standarnya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan kalau kita belum berwudu. Pantangan hadas, itu istilahnya ya. Ma yahrumu lil muhdits,
apa yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas. Atau dalam kitab disebut juga al-umurul lati yustaratu fiha al-wudu, perkara-perkara yang harus berwudu dulu baru boleh dilakukan. Nah, kalau kita bahasanya pendek saja, pantangan hadas. Pantangan hadas kecil. Jadi kalau kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan di sini, kita catatkan di sini, maka kita harus berwudu dulu. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja sholat. Selanjutnya tawaf. Yang ketiga menyentuh mushaf. Yang keempat membawa mushaf. Ini dulu pemetaan kaji kita pada malam hari ini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang belum berwudu. Ingin melakukan hal-hal ini, wudu dulu. Ya, nah, kita bahas sekarang penjelasan dalil terkait 4 hal ini kenapa dilarang. Yang pertama, sholat ini jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai habis ayat. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat maka basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Atuam kaswiknya tuh sebelum salat wudu dulu. Ya, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka wudu dulu. Itu bahasa simpelnya. Walaupun memang dalam Al-Quran yang disebutkan adalah 4, namun tata cara wudu lebih sempurna. Kita bandingkan juga, tambahkan juga penjelasannya dari hadis. Ada sunnah-sunnahnya apa saja. Dalam Al-Quran disebutkan ya rukun-rukun utama. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Dalam hadis ada niat. Kemudian dalam Al-Quran juga waw fungsinya litartib, sehingga ada rukun yang ke-6 yaitu tertib. 6 wajib dilakukan. Nah, maka itu maksudnya apa? Wudu. Surat Al-Maidah ayat 6 itu maksudnya apa? Wudu. Jadi kalau ingin sholat, wudu dulu. Ya, Allah tidak terima sholat orang kecuali ya tahir orang itu, suci orang itu secara mutlak. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, dalam hadis. Allah hendak terima salat salah satu kamu ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka salat mesti dilakukan dalam kondisi suci. Maksudnya apa? Ada orang berhadas, maksa juga dia melakukan salat, bukan cuma salatnya tidak sah, tapi juga berdosa. Kenapa berdosa? Mengabaikan SOP salat. Ya, salat pada SOP-nya, standarnya. Ya syarat sah salat enggak? Suci dari hadas kecil, hadas besar, masuk waktu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan seterusnya. Nanti kita bahas dalam masalah sholat. Nah, ini syarat yang paling utama dulu. Untuk bisa melaksanakan sholat, harus suci sempurna. Yang sama dengan sholat apa? Nah ini lagi. Sholat itu memang aqwalun wa af'alun, perbuatan, perkataan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Akan tetapi ada beberapa perbuatan lain yang hukumnya sama dengan sholat. Apa saja itu? Khutbah. Nah, ini khutbah. Ya, khatib sedang khutbah Jumat atau pacu akan tuiknya turun. Ya, sebab khutbah mesti suci juga, mesti wudu. Tidak boleh orang berhadas kecil naik jadi khatib, tidak sah. Kalau muazin bagaimana Ustaz? Nanti kita bahas. Yang penting khatib dulu. Khutbah mesti suci dari hadas kecil. Kenapa? Karena khutbah itu bimanzilatis shalah. Posisi khutbah itu sama dengan posisi sholat. Apa syarat sholat yang bisa diamalkan dalam khutbah? Penuhi itu semua. Suci mesti, menutup aurat mesti, menghadap kiblat enggak. Ya, kalau menghadap kiblat enggak.
Kalau banyak bicara itu jelas khutbah, itu wasiat, isinya berarti banyak kalam di situ. Boleh bagi khatib, bagi jamaah enggak. Harus dengarkan khatib. Apalagi yang sama dengan salat posisinya sujud. Baik itu sujud tilawah maupun sujud syukur. Itu sama dengan salat. Sujud syukur, sujud tilawah harus suci. Baru ibadah. Baru namanya ibadah. Ini kita yang banyak ya, entah karena ya memang tidak masuk kurikulum barangkali tata cara melaksanakan sujud syukur. Baca sujud syukur, buka dengan takbir, sujud, duduk, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu baru sujud syukur namanya. Kalau meluncur-luncur sujud saja itu alun sujud ibadah namanya lagi. Itu sujud biasa namanya. Apa beda sujud biasa dengan sujud karena ibadah? Anak-anak kecil kalau sakit paruiknya laloknya bentuk orang sujud menyonggeng. Itu sujud ya namanya, tapi tidak sujud ibadah. Itu sujud ada saja, sujud biasa saja. Ibadah ini mesti dihormati, ada prosedurnya, dibuka dulu. Apa pembukanya? Pembukanya takbir. Setelah selesai sujud, salam. Ustaz, saya nonton pertandingan sepak bola tadi malam. Coba alih Pak. Pemain bola setelah mencetak gol, sujud syukur langsung saja meluncur sujud, tidak pakai takbir. Itu batu Ustaz. Ayo ambil ilmu agama jangan dari pemain bola. Yo. Ambil ilmu agama dari pemain bola. Umat Islam kini banyak mundur. Mengambil ilmu agama itu tidak dari sumber. Ya. Kalau ingin ke sumber ternyata langsung perlu ke Al-Quran dan hadis. Dia tidak pandai bahasa Arab. Dia tidak tahu usul fikih. Ambil pula dari Al-Quran dan sunnah. Itu umpama orang mancas HP langsung ke turbin PLTA. Al-Quran itu umpama turbin PLTA. Itu harus distabilkan dulu. Harus dipahami dengan voltase yang dipahami oleh pancas. Umpama Al-Quran juga seperti itu. Bahasa Al-Quran itu tinggi. Itu yang kita sampaikan di awal kaji. Bahasa Al-Quran tinggi disederhanakan oleh para ulama. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu berhutang maka catat. Iya, catat. Ada perintah mencatat? Ada. Kita susah paham. Ulama sudah disimpulkan. Apa kesimpulan dari ayat mencatat utang? Mencatat utang dalam muamalah hukumnya sunat. Itu diperintahkan tapi perintahnya tidak jazim. Itu contoh. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memakai cala. Alaikum bil ismit. Hendaklah kalian memakai cala, kata Nabi. Wih, disuruh awak memakai cala kiranya Pak. Ada apa-apa nak pakai cala sekolah. Badoso awak tidak pakai cala. Nabi suruh kita pakai cala, contoh. Itu dalil. Kita pahami dalil langsung Nabi suruh berarti wajib. Alun tentu leh. Bama alun tentu kan kita sampaikan di awal dulu. Sama dengan kita memerintahkan orang, perintah itu ada yang sifatnya jazam, ada perintah yang sifatnya tidak jazam. Yang jazam itu contohnya apa? Anak ibu mau makan obat, kita suruh makan nasi dulu sebelum makan obat. Makanlah. Itu makanlah tuh harus makannya atau boleh tidak makan? Harus makan. Tapi datang tamu ke rumah awak, wak onjoan kue, kita onjoan makanan, makanlah jawab. Harus makan atau boleh hanya tidak makan? Hanya sama-sama makanlah tepat, makanlah. Itu masalah kita sekarang. Kita baca hadis, yang kita baca cuma tulisan hadis. Tapi nada Nabi mengecek kan tidak tahu awak. Kok Nabi ngecek sambil membulalang atau tidak? Ya. Ini Nabi menganjurkan atau benar-benar memerintahkan wajib. Itu tugas ulama menerjemahkan atau menyederhanakan bahasa-bahasa dalam Al-Quran ke dalam bahasa yang praktis dan tinggal kita praktekkan. Bisa praktekkan. Ya, itu perhatikan mana. Belajar agama ini ada step, ada takhtid, ada urutan. Tidak langsung loncat-loncat. Kalau guru kami dulu Habib Ahmad katakan orang yang meloncat dalam menuntut ilmu itu umpama orang meloncik dalam solat batu, tidak sah. Tidak sah. Ya. Itu yang pertama, solat. Termasuk sujud tilawah.
Ibu-ibu sedang duduk, bapak-bapak sedang duduk baca Al-Quran, dapat ayat tilawah, mau sujud bagaimana? Letakkan Quran dulu, takbir. Tidak perlu angkat tangan, pokoknya takbirnya. Allahu Akbar, sujud, duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ambil Quran lagi, lanjut baca. Ya, itu kalau di luar sholat. Kalau sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, ayo meluncur langsung. Ya, sebab pembuka takbirnya ikut takbir sholat. Ya, takbir pembukanya ikut takbir sholat. Ya, tapi kalau di luar sholat, tetap dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, itu baru ibadah namanya. Kalau tidak ibadah ya sekedar sujud namanya. Dan kita mesti ya, kita katakan tadi, kita mesti menghormati standar operasional prosedur semua ibadah, termasuk ibadah sholat. Sholat mesti dengan ilmu, sujud syukur mesti dengan ilmu, sujud tilawah mesti dengan ilmu, khutbah pun mesti dengan ilmu. Semua harus dengan ilmu. Nah, baru amal bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama, sholat. Dan semua yang hukumnya sama dengan sholat. Yang kedua, tawaf. Sebenarnya tawaf ini sama dengan sholat, karena Nabi SAW katakan, as-salatu at-tawafu kas-salati. Ya, at-tawafu haulal ka'bati mithlus shalah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat, illa annakum tatakallamuna fihi, kecuali kamu boleh bicara saat tawaf. Nah, itu perbedaan tawaf dengan salat, boleh bicara. Berarti yang lain-lain ya mesti tetap dipenuhi, tutup aurat, ya, suci dari hadas. Kalau sudah 3 kali tawaf, Ustaz, kita tawafnya maunya 7, 3 kali tawaf ternyata batal wudu, bagaimana caranya? Nanti kita bahas dalam bab haji dan umrah. Yang penting sekarang cukup kita tahu, untuk melaksanakan tawaf kita mesti suci dari hadas kecil, apalagi dari hadas besar. Yang kedua. Yang ketiga, pantangan bagi orang yang berhadas kecil adalah menyentuh mushaf. Ini hukum yang banyak dianggap enteng orang sekarang. Ini hukum yang banyak dianggap enteng oleh orang sekarang. Mengaca Quran itu bentuk mengaca maco saja gini. Bentuk mengaca pena saja, mengaca Quran itu bentuk mengaca baju saja. Padahal Al-Quran itu apa kok? Lembaran-lembaran yang bertuliskan kalam Allah. Kita mau memegang Al-Quran itu ada aturannya. Nabi SAW katakan, la yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Apa arti tahir? Orang suci sempurna. Suci sempurna baru boleh pegang Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga katakan, surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun, orang-orang suci. Dalil Qurannya ada, dalil hadisnya ada. Ustaz, dalil hadis ada, dalil Al-Quran betul. Surat Al-Waqiah tadi ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan ayatnya masih mujmal. Mutahharun itu artinya kan bukan cuma orang suci, tapi bisa jadi maknanya adalah orang-orang yang disucikan. Yang disucikan itu maksudnya apa? Malaikat. Iya, bisa jadi memang malaikat. Tapi masalahnya sekarang Al-Quran ini diturunkan jadi hidayah untuk kita atau untuk malaikat? Itu lihat teman. Untuk awak hidayah. Malaikat tidak kena hukum taklif. Malaikat tidak terkena hukum taklif. Yang kena hukum taklif itu kita dan jin, manusia dan jin. Ada aturan, ada beban diberikan Allah. Lalu bagaimana? Kita juga mesti kompromikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir, kecuali orang yang suci. Makanya Al-Quran cetakan lama itu di punggung buku itu ada surat Al-Waqiah ayat 79. Coba ibu-ibu, bapak-bapak cek Al-Quran cetakan lama, cetakan Toha Putra contoh ya. Di punggung Al-Quran itu masih tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Itu makanya orang-orang dulu kalau baca Al-Quran, bacanya boleh Pak ya. Yang dilarang cuma menyentuh. Karena redaksi ayatnya tadi apa? Menyentuh Quran tidak boleh kecuali orang suci. Membacanya boleh.
Membacanya boleh. Ustadz, kalau membaca boleh, menyentuh tidak boleh, bagaimana caranya? Letakkan Al-Quran di atas reha. Itu makanya orang dulu baca Quran kok pakai reha, Pak. Reha ya. Yang iko kan. Aku reha. Orang-orang dulu baca Quran pakai reha. Gunanya reha, awak sedang asik baca Quran takkan tui, contoh. Kan tak boleh ngaca lah kok. Membacanya boleh, memegangnya tak boleh. Taruh Quran di reha, lanjut baca. Bagus. Pakai tungkek kayu, makanya orang dulu pakai tungkek kayu lidi. Ya, orang dulu, orang kini tak tahu tu. Kan bertanya-tanya, Wak, bakok orang dulu bentuk itu mana membaca Quran? Iyo, itu aturan. Itu aturan. Kalau ingin lebih simpel bagaimana? Baca dari HP. Tapi baca dari HP ku bahaya, ya. Bang aku bahaya. Awak sedang asik baca Quran, tiba WA dari laki, Wak. Tak jadi baca. Buka dulu lah pesan dari laki gitu. Quran nih. Apa yang disebut dengan Quran? Kan mushaf lagi pembahasan kita. Yang tidak boleh disentuh adalah mushaf. Kalau kitab tafsir boleh. Kalau kitab fikih boleh. Terjemahan Al-Quran boleh. Terjemahan Al-Quran boleh. Tapi, dulu tapinya. Terjemahan Al-Quran sekarang itu Al-Qurannya intek di tengah ya. Yang dicontohkan oleh Imam Bajuri, ya, yang dicontohkan oleh beliau itu tafsir Jalalain kalau tidak salah. Tafsir Jalalain itu termasuk tafsir yang paling ringkas. Itu boleh dipegang. Tafsir Jalalain. Ya, kalau misalkan penafsirannya lebih banyak daripada Al-Qur'annya boleh dipegang. Al-Qur'an terjemah bagaimana? Termasuk Al-Qur'an terjemah. Kalau lebih banyak terjemahannya daripada ayat Al-Qur'annya boleh. Wih. Adin siku di mana? Siku lancak nak. Memang gaji siku itu masalah. Quran terjemah ya. Mushaf adalah semua lembaran bertuliskan Al-Qur'an. Semua lembaran bertuliskan Al-Quran. Walaupun itu kaligrafi di dinding. Ada di dinding awak, ayat kursi itu tidak boleh lihat kaca. Ya. Kalau bertuliskan Al-Quran. Dia akan ada mushaf, ada suhuf. Ada mushaf, ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran bertuliskan ayat Al-Quran. Kalau mushaf, itu yang sudah dijadikan satu buku seperti ini. Nah, itu mushaf. Sudah digabungkan. Nah, dua-duanya tidak boleh. Setiap lembaran bertuliskan Al-Quran. Tafsir Al-Quran boleh. Terjemahan Al-Quran boleh. Tapi untuk kehati-hatian, nambo pribadi, ikut fatwa Syekh Mustafa Abu Hamzah. Apa kata beliau? Terjemahan Al-Quran, dicalian ke beliau terjemahan Al-Quran di Indonesia, tidak boleh kalau dipaci. Bamang kau tidak boleh. Al-Qurannya utuh juga di tengah. Kalau tafsir kan, Al-Quran, tafsir. Kan nama dia itu. Dipenggal-penggal. Kalau pakai perkata barangkali bisa ya. Al-Quran terjemah perkata barangkali bisa. Yang lebih bisa itu pakai HP. Kalau ingin lebih aman, yang kita sampaikan tadi, pakai reha. Pakai rehal. Membalikkan halaman pakai aja kok lidi. Tapi pahalonya huruf C kalau bentuk itu. Kalau ingin satu huruf dapat 10 maka wudu baca. Itu yang ketiga. Dalilnya ada, tapi karena mungkin dalil ini tidak ditulis lagi di punggung Al-Quran, orang lupa bahwa dalil ini ada. Kita sampaikan dalil itu sekarang. Ustadz ada khilafiyah? Mungkin ada khilafiyah di luar, wallahu a'lam. Dan kita sampaikan manan kaji menurut zannabu. Kalau ada di luar, ustaz kecil ustaz boleh. Jangan diadu-adu pendapat ustaz lain juambu. Amalkan saja. Ibu dapat fatwa berbeda di luar, apa dapat fatwa di luar boleh diamalkan. Iya tu zon awak. Ya. Yang penting beramal jo ilmu, mesti dengan ilmu. Ya, kita nak tutup pintu khilafiyah. Ada ulama berbeda pendapat, ya wallahu a'lam.
Tapi yang kita sampaikan zahir dari surat Al-Waqiah 79 dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud tadi. Mohon maaf, riwayat Imam Daruqutni. La yamassul Qur'an, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini kita pakai dalil qiyas aulawi. Qiyas aulawi atau mafhum muwafaqah aulal khitab dalam ilmu usul fikih. Apa itu? Membawa mushaf walaupun tidak menyentuh. Al-Quran di dalam tas, Ustaz. Awak indak bau luak, boleh dibawa Al-Quran. Kan tak ada awak kaca doh. Nan dilarang Al-Quran tadi mengacanya. Yang dilarang Al-Quran cuma menyentuh. Tapi sekarang saya tidak sentuh. Al-Quran itu saya taruh dalam tas. Bolehkah saya bawa? Indak. Kenapa tidak boleh? Ada alasan. Bobek cerita dulu ya. Jadi bapak ibu punya anak perempuan, punya anak padusi, cewek-ceweknya. Nampak dia ibu, nampak dia pak cowoknya kok. Jangan kaca-kaca anak den. Jangan kaca-kaca anak den ke siapa? Tidak. Kiranya bisu hilang anak awak sehari. Hilang anak awak sehari, sore-sore lah tiba saja anak awak ke rumah. Dia tandek cowoknya na petang. Kecik dan petang dan kaca-kaca nak den. Keciknya ndak dua kaca dopak awak bau raun saja. Ya, dua kaca dopak awak bau raun saja. Ikut kacau ya. Mangaca mendeko saja ndak boleh. Mendeko kena Quran dah ya. Mangaca bantu iko saja kalau ndak suci awak ndak boleh. Boleh menggeser memindahkan walaupun ndak berkaca langsung mendeko ndak boleh. Ya. Itu mafhum muwafaqah. Maka juga tidak boleh. Ya. Hati-hati ya membawa Al-Quran kemana-mana itu. Kalau dulu tidak boleh. Fatwa Imam Nawawi, orang parang bahkan orang parang tidak boleh bawa Al-Quran. Kenapa orang perang tidak boleh bawa Al-Quran, Ustaz? Bukankah seharusnya justru orang-orang yang perang itu yang butuh baca Quran banyak-banyak? Kenapa mereka justru dilarang bawa Quran? Apa kata Imam Nawawi? Takut nanti ketika berperang, yang pertama takut tercecer Al-Quran. Al-Quran tercecer diambil oleh orang kafir, nanti Al-Quran dipakai tidak dengan adab. Dikancingnya begitu, dipijak-pijaknya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, takut andai kita kalah perang, kemudian semua barang yang kita bawa menjadi ghanimah. Gara-gara barang tadi menjadi ghanimah, dirampas oleh orang kafir. Diambil oleh orang kafir Al-Quran tadi, balik ke yang tadi. Ya. Tidak dimuamalahi dengan muamalah yang syar'i. Hati-hati membawa Al-Quran kemana-mana. Ya. Ada orang dulu mengadu kepada kami, Ustaz, ambo digaduh jin. Ya, itu balik cak. Pai ruqyah, sudah pai ruqyah. Apa kata tukang ruqyah? Kata orang tukang ruqyah ini, saya diganggu jin di tempat kerja yang baru, sehingga supaya terhindar dari gangguan jin pindah tempat kerajo. Tuan bo kecian. Kalau pindah tempat kerajo lain tak 20 jin baru di tempat kerajo baru. Ya. Jin nan di tempat lama di kuinya bertambah pula jo jin di tempat kerja baru je enak. Atu ba caranya Ustaz, ambo lah bau Al-Quran kama-kama kama-kama ambo bau Al-Quran ba mako digaduh jin juga ambo kecian lain. Dek uni membawa Quran kama-kama mungkin digaduh dek setan. Karena bermuamalah dengan Al-Quran tidak dengan ilmu. Kita cinta Al-Quran betul, tapi cinta Al-Quran itu ada aturan. Sayang awak kepada cucu, tapi sayang awak pagui cucu awak ari-ari sampai nyo sesangok. Ayo, niatnya batu, perbuatannya salah. Maka niat betul harus diiringi pula dengan perbuatan yang juga betul. Jangan niat saja yang betul. Dua-duanya harus betul. Niat, perbuatan. Nah, termasuk tadi membawa Al-Quran. Tapi ada pengecualian untuk membawa Al-Quran. Untuk membawa Al-Quran ini ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Kalau kita berniat membawa barang, boleh. Contohnya, di Ottawa ada Al-Quran, Pak. Di mobil kita ada Al-Quran. Dan banyak barang-barang lain.
Atau di dalam tas kita ada Al-Quran dan ada juga barang-barang lain. Awak tidak bawa dua, boleh dibawa Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena niat kita bukan membawa Al-Quran. Niat kita membawa sado isi tas. Kok buku lain awak bawa, kok kamus, kok pena, kok iko, segala macam. Itu boleh. Istilahnya kita niat bukan membawa Al-Quran, tapi membawa bid'ah. Membawa barang biasa. Atau kurir, enggak. Dia membawa pesanan Al-Quran. Oh iya, dia memang membawa Al-Quran. Tapi niatnya bukan membawa Al-Qurannya. Niatnya membawa pesanan orang. Boleh. Nah, di sini niat bisa mengubah hukum kadang-kadang. Seperti masalah perempuan haid mandi kemarin. Perempuan haid mandi boleh. Kalau niatnya membersihkan badan. Kalau niatnya untuk mengangkat hadas, tidak sah. Ya, atau contoh perempuan haid ingin membaca Al-Quran. Perempuan haid membaca Al-Quran dengan niat tilawah, tidak boleh. Tapi kalau perempuan haid membaca Al-Quran dengan niat zikir, contohnya sebelum minum dia baca bismillah. Walaupun bismillah itu merupakan ayat Al-Quran, tapi dia boleh baca. Karena niatnya bukan tilawah, niatnya sekedar zikir. Itu contoh. Kadang-kadang niat bisa mengubah hukum perbuatan. Atau masuk tadi ya, membawa mushaf Al-Quran. Nah, ini pantangan-pantangan bagi orang-orang yang berhadas. Nah, kalau ladape pantangan baru. Ini kita ingin melakukan 4 hal ini. Bagaimana caranya? Singkirkan hadas. Ya. Ini kan tidak boleh hanya bagi orang yang berhadas saja. Hadas kecil tidak boleh. Nah, kita singkirkan hadas. Bagaimana cara menyingkirkan hadas? Wudu. Apa saja rukun wudu? Yang kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 6 tadi rukun wudu pertama basuh wajah. Kemudian apa lagi? Basuh tangan sampai siku. Apalagi? Usap kepala. Terakhir basuh kaki. Sampai mata kaki. Nah, ini yang kita ambil dari lafaz. Dari lafaz dulu. Lafaz Al-Maidah ayat 6, 4 ini. Kemudian kita lengkapi dengan hadis Nabi SAW. Innamal a'malu bin niyat. Nah, amal itu dilihat dari niatnya. Membasuh muka itu juga dilakukan oleh orang kafir. Tapi apa beda kita dengan orang kafir membasuh muka? Kita pakai niat. Niat kita membasuh muka adalah untuk ibadah. Untuk mengangkat hadas. Apalagi kita ambil dari siap urutan. Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah sebutkan secara berurutan. Maka dari situ kita aplikasikan dengan hadis Nabi SAW. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Maka masuk rukun satu lagi yaitu tartib. Ini 6 hal yang tidak boleh tinggal saat berwudu. Nah, ini 6 hal yang tidak boleh tinggal saat berwudu atau disebut dengan rukun wudu. Tidak boleh tinggal. Tinggal basuh wajah, tidak sah. Tinggal basuh tangan, tidak sah. Kalau lupa kumur-kumur, masih sah. Itu nanti sunnahnya lah. Ya, sunnah wudu. Konon banyak sunnah wudu. Tapi yang ikut jangan tinggal. Kenapa kita harus tahu rukun wudu? Agar kita tahu prioritas. Di dalam masjid orang sudah qamat. Dalam masjid orang sudah qamat. Kita baru mau wudu, Pak. Kita baru mau wudu, orang sudah qamat. Kira-kira ketika itu mana yang lebih afdal? Mengejar takbiratul ihram imam atau menyempurnakan wudu? Mengajar takbir lebih utama. Takbir bersama imam tuh besar fadilahnya. Full. Kenapa? Karena wudu ini wasilah. Sedangkan sholat adalah tujuan. Sholat adalah gayah. Ibadah utama itu sholatnya atau wudunya, Pak? Ibadah utama itu sholat. Sedangkan wudu ini cuma wasilah menuju sholat. Maka mana yang awak kaja? Sholat sempurna atau wudu sempurna? Kan itu pertanyaannya lah. Yang kita kejar adalah sholat sempurna. Sempurna sholat jamaah bagaimana?
bersama imam kita takbiratul ihram. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat 40 hari, man shalla fi jama'atin, berjamaah, arba'ina yauman, 40 hari, yudriku takbiratul imam, mendapati takbiratul ihram imam, kutibat lahu bara'atani, dituliskan baginya 2 kemerdekaan, merdeka dari neraka, merdeka dari nifak, merdeka dari sifat munafik. Adikaja takbiratul ihram imam tu. Tu bah caranya Ustaz, bagage saja baulu. Yo. Bagaimana caranya berwudu bergegas? Rukun jangan tinggal. Ya, basuh muka biarlah sekali. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, usap kepala sekali, basuh kaki sekali. Sudah sah wudu? Sah. Ikut salat. Tapi kalau kita kejar, basuh dulu muka 3 kali, sebelum basuh muka 3 kali, kumur-kumur pula kita. Sebelum kumur-kumur bersiwak pula dulu, bersihkan hidung, basuh tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Sudah awak bau luak, doa perlu panjang, ya tak? Asyhadu an la ilaha illallah, lah rakaat ketiga je imam taruh. Banyak terlewat kesempurnaan solat. Balik ke kaidah tadi, yang kita kejar, kalau memilih 2 ya, mana yang kita pilih? Solat sempurna atau wuduk sempurna? Solat sempurna. Tapi saran caknya kalau bisa 2 dan cie. Kalau bisa dua-duanya sempurna, kejar dua-duanya. Jangan tiuk sabanta, tiuk ka solat, tiuk ta sasak tarui saja. Ya, ini juga masalah kita mungkin di rumah ya. Memerintahkan anak solat, apa masalah kita selama ini? Kita perintahkan anak solat itu apa? Pak ibu-ibu, oranglah azan biasanya itu masalah orang tua gini. Sudah azan baru bari-ari anak, cepet, solat. Tentu anak merasa sasak. Padahal dalam Al-Quran apa? Memerintahkan anak solat itu diiringi dengan perintah wastabir alaiha, sabar. Jadi menyuruh anak solat itu bukan cuma ketika orang azan, sambil makan kanak-kanak anak jangan lupa solat bikondak. Sambil manta ke sekolah kanan jangan lupa solat bikondak. Kalau anak di kanan lagi solat tadi, begitu. Itu namanya konsisten memerintahkan anak solat. Ya, dipaksa. Kebaikan itu dipaksa dulu bagi anak-anak. Ya, jangan nanti aduh perlu ambon celik parenting kini anak jangan dipaksa solat, la ikraha fid din. Itu kacau ya. Kebaikan dipaksa. Biarlah dipaksa menjadi baik daripada dibiarkan menjadi buruk. Ya. Jadi niat basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki dan tertib ini rukun, tidak boleh tinggal. 1 tinggal dari yang 6 ini tidak sah wudu. Dibasuh kaki tapi muka belum dibasuh, tidak sah. Tapi ada 1 pengecualian ya, masalah tertib yang terakhir itu ada 1 pengecualian. Apa kecuali? Kecuali nyumancing kalam. Masuknya ke dalam tabe, masuk dia ke dalam kolam, langsung berniat untuk wudu. Itu berarti semua bagian yang mesti dibasuh saat berwudu adalah tabasuh seadanya, sah wudunya. Ya. Itu masalah tertib. Atau contoh kasus yang lain adalah ketika seseorang mandi wajib. Kalau orang mandi wajib berarti hadas besarnya hilang, hadas kecilnya juga langsung hilang. Orang mandi wajib, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya juga otomatis hilang. Kecuali saat mandi dia lakukan hal yang membatalkan wudu. Misalkan saat mandi dia pegang kemaluan. Itu batal. Ulang dia baru balik. Atau ketika mandinya pipis, setelah mandi sudah mandi pipis balik, berarti batal wudu, ulang wudu lagi. Tapi kalau misalkan dia mandi dengan tata cara yang ya nanti kita sampaikan tata cara mandi, sehingga ketika mandi dia tidak membatalkan wudu, berarti terangkat hadas besarnya hilang, hadas kecilnya juga ikut hilang, boleh langsung sholat. Itu kalau misalkan dia sambil mandi, sambil mengangkat hadas besar, bisa jadi sah. Jadi itu tentang rukun wudu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas sunah-sunah wudu, karena sunah-sunah wudu ini banyak. Karena, yuk. Ya. 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 Oh iya. Itu nalupu bahasa kayak. Sabananya panjang kaji rukun iya aja tuh Pak.
Kaji rukun ku panjang leko. Niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Tapi disunnahkan untuk dilafazkan supaya indah was-was. Kalau ada orang yang melafazkan niat, apa katanya sebelum wudu, saya ngajak aku wudu untuk menghilangkan hadas kecil, tapi hatinya kosong. Yo, dalam hatinya entah apa-apa, entah karena lidahnya yo melafazkan tapi hatinya kosong, wudu tidak sah. Kalau ada orang yang di hatinya terpasang niat, saya ngajak aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, tapi lidahnya tidak melafazkan niat, wudunya sah. Tapi kalau ada orang yang was-was, ada orang was-was Pak, basuh muka sampai 10 kali gitu, ya. Was-was, itu wajib melafazkan niat supaya tidak was. Kan ada orang was-was salat, Allah, kan ada orang salat bentuk itu Pak ya. Orang-orang mode itu ya, wajib lafazkan niat. Untuk apa dia melafazkan niat? Untuk menghilangkan was-was. Nah. Boleh. Pokoknya hadir, sadar, eling ya. Wudu dalam kondisi sadar. Oh ya. Ada jin menggoda saat wudu, ada jin menggoda saat sholat, ya. Ya, ada. Bahkan ketika Ustaz ceramah aku ada dulu jin. Sadu amal awak tu ada jinnya Pak. Ya, ada nan jin awak tahu, ada nan jin awak tak tahu. Makanya senantiasa kita berlindung kepada Allah. Bahkan ketika istinja kemarin, mohon maaf ya, sunnah istinja itu yang kemarin kita lupa ya. Ya. Kata Imam Ghazali ketika kita istinja itu disunahkan baca doa Allahumma tahhir, ya, tahhir qalbi minal ma'asi kalau tidak salah, ya, wahfaz farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari perbuatan maksiat dan sucikan kemaluanku dari perbuatan zina. Ada contoh doa-doa serupa itu. Ya, ada. Nah, nanti berarti wak bahas balik ke rukun, batasan wajah itu di mana. Kemudian ibu-ibu kalau pakai lipstik kira-kira bau luaknya sah atau indah, nanti wak bahas. Ya. Dibakar. Ya. Kenapa dibakar Ustaz? Kalau dibuang tapi jak. Itu yang dilakukan dulu oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kan dulu cara orang menulis Quran ini banyak versi, Bu. Sehingga ketika berperang muncul pasukan dari Suriah, dari Yaman, dari Syam, dicaliaknya iko bamang ko beda-beda tulisan Quran. Quran dan batua baca ka orang. Sehingga Utsman bin Affan saat itu menyatukan cara menulis Al-Quran dengan rasam Quraisy. Ya, Al-Quran lain yang cara penulisannya berbeda dengan Al-Quran yang dicetak oleh Utsman bin Affan dibakar semua. Menghinakan Al-Quran Ustaz, justru kalau tidak dibakar terhina Al-Quran jadi. Bisa tapijak nanti, bisa kena ciri kepuyuk segala macam. Ya, dibakar. Kira-kira. Ini juga hati-hati ya Pak Ibu-ibu yang mencetak undangan nikah jangan pakai bismillah. Jangan pakai wa min ayatihi. Karena kita tidak tahu orang yang menerima undangan ini apakah memang tahu dia adab dengan ayat atau tidak. Ini orang mengundang beralih enak dibuat dan diantara ayat-ayatnya terjemahannya saja buat, jangan ayatnya. Ya, atau amplop masjid termasuk ambo caliak banyak jo amplop musaji pakai bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah pakai bismillahirrahmanirrahim di amplop. Karena tidak semua orang yang menerima amplop itu tahu, ya. Maka buat aja bismillah pakai tulisan Latin. Bismillah, buat pakai tulisan Latin. Jangan pakai tulisan Arab. Itu contoh-contoh ya. Mushaf. Wallahu taala alam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.